kalau kematian sudah datang menjelang, kamu pasti akan meraung-raung, merintih-rintih, menghibah, ngerpo-ngerpo nang Gusti Allah. Ya Allah Tuhanku, aku minta kematian ini engkau tunda sekejap saja. Kenapa minta ditunda? Belum punya bekal. Kula tak pados sangu riyin Gusti, kula tak ngelek sangu dhisik. Sangune apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wal muqtafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jinabal kurama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, para sesepuh, ketua dan seluruh pengurus yayasan Takmir Masjid Zakaria, segenap pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat GP Ansor, sahabat-sahabat Banser, rekan-rekan panitia, tim keamanan dari TNI dan Polri, hadirin hadirat para jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Ada gak dijawab tinggal muling. Nun sewu para jamaah, kedatangan malaikat maut, malaikat Israel datang panjenengan sampun disiapaken napa dereng? Ibu-ibu dhisik misale mari ngaji iki mulai tutuk omah sampeyan ditekani malaikat Israel, sikapnya ramah, senyum, terus sampeyan ditawani ngene, Bu, sampeyan nyuwun diterno nang swarga bengi iki ta ulan ngarep milih ndi Bu? Atau bapak-bapak mohon maaf, pulang dari majelis ini nanti bapak didatangi malaikat Israel, kemudian diomongin ini, Bapak, saya adalah petugas Allah, saya siap membantu Bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau minggu depan? Pilih pundi? Insyaallah kula ngerti jawabane wong duku menangga. Ya titik kathah kula ngertos lah karaktere wong kene. Nggih. Wong duku menanggal itu satu, karaktere pinter gawe alasan. Dua, wong duku menanggal itu ngeyelan. Mesti jawabane ngene. Binjing-binjing mawon malaikat. Kula sik sehat, sik kuat, sik pengen dadi wong manfaat. Lek saiki ning alam kubur, yo sik suwi ngenteni kiamat. Timbangane ngenteni nang alam kubur cuma nganggur, nggih kula tak ngenteni nang donya ae. Kula sik kepengin nglakoni ibadah, kepengin nglakoni kesaenan, kula sik pengin berjuang, pengin manfaat gawe masyarakat. Lah ngoten sih jawabanmu. Mesti. Karena itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, rata-rata manusia ketika didatangi kematian minta ditunda, minta diundur, enggak siap. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau ambil nyawaku sekarang ini, jangan kau cabut nyawaku saat ini dulu ya Allah. Aku minta ditunda sebentar saja. Kenapa manusia tidak siap menghadapi kematian? Para jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, karena berat
berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Jadi dua alasan kenapa manusia tidak siap menghadapi kematian. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Apa itu? Ya dunia yang dilambangkan dengan harta kekayaan dan anak-anak. Itu ada ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Harta kekayaan dan anak-anak itu sangat dicintai oleh semua manusia. Padahal kalau mati ditinggal. Makanya wong duku menanggal karepe gak gelem mati. Mau pisah karo donyane, mau pisah karo anake. Semua manusia cinta harta. Wis ta lah sing teko nduk kene iki kabeh seneng dhuwit. Sapa ae? Wong kiai ae yo. Kabeh menungso seneng anak. Maka harta kekayaan dan anak itu adalah ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, ujian niku ana sing apik, ana sing elek. Ujian niku ana sing nyenengno, ana sing gak nyenengno. Ujian sing gak nyenengno contone lara, kelangan, dagang bangkrut, dicelatu bojo, ceramah gak digatekno, soalnya areke dolenan HP. Iku ya ujian, gak nyenengno. Lah harta kekayaan dan anak-anak iku ujian sing nyenengno. Uang iku lek isih enom, kaya aku ngene iki. Dibanding mbahku, bantah. Biasanya belum merasa bahwa harta dan anak itu ujian, karena dikira nggak akan bisa. Rumah sana kumpul terus. Tapi kalau sudah maaf sepuh, apalagi sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, mulai sadar kalau harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian, karena tahu betul sebentar lagi akan pisah, sebentar lagi akan ditinggal. Berapa sih usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasadu ummati minas sitina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Yang sudah umur segitu, saya harap untuk bersiap-siap. Maka biasanya orang kalau udah umur 60 tahun ke atas, ngapunten itu disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Saya ulang, belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, nggak usah belajar, semua pasti bisa, karena mati itu gampang banget. Saking gampangnya sampai saiki gak ono kursus kematian, nggak ada sekolah kuliah jurusan kematian, anjen gampang. Jadi sampeyan aja kuwatir, engko aku nang gak iso mati. Iso, sing penting urip iki sampean telateni ae. Engko lak mati-mati dhewe. Kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi memang kita tidak tahu kapan kejadiannya. Kenapa tidak diberitahu? Agar kita selalu bersiap-siap. Nek kula ikhlas, kapanpun dimanapun ikhlas. Misalnya kula kalih Pak RT, kok Pak RT dhisik kula kari, ikhlas. Atau sebaliknya, kula sing kari, Pak RT dhisikan, nggih monggo enggak apa-apa. Ikhlas. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya.
Saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berupa bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk, jatuh. Ada yang besar lagi jadi cengkir, ceblok. Ono gedean maneh dadi degan, gogrok. Gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ada kelapa itu yang sampai tua warnanya coklat, kisut, kecepit bongkok. Kate dipenek males, bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, dinteni gak lugur-lugur. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan kadang-kadang digugurkan. Karena mungkin kandungan itu hasil dari pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Ada yang lahir proncot itu loh, dicenek, ditekek, dihituk-hituk, cecelin deg-deg wadahi tas kresek. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Tapi ono sing awet uripe. Sak barengane wis mati kabeh. Ndekne sik urip. Padahal wis lara nemen. Diwacakno Yasin sik melorok. Kecepet bongkok mau. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian ada istilah berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati dulu, yang takut mati belakangan. Boten. Coba dijawab lah iso. Wong sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi? Ayo sing tua karo sing nom matine dhisik ndi? Enggak mesti. Kadang putune mati disiki, mbae sik mendeles. Ayo sing sehat karo sing lara-laron matine dhisik ndi? Enggak mesti. Sing lara-laron lho gak mati-mati. Sing sehat saiki sing ndok kene, engko tutuk omah mati ya Mas sing ngantuk iku. Ayo sing wis rabi karo sing isih jomblo matine dhisik ndi? Ayo nduk jalan raya iku, sing hati-hati karo sing biayaan matine dhisik ndi? Enggak mesti. Kadang nduk jalan raya numpak sepeda motor lo biayaan, seleoran polae gak karuan, sleor sentiet. Selamat kok. Wong sing hati-hati, alun-alun mlakune mek 20, moro diambung kleler. Ayo Banterono lek jawab. Sing melarat karo sing sugih matine dhisik ndi? Ya sing jawab sugih mesti kere. Dongomu elek. Ibu-ibu, wong wedok ambek wong lanang matine dhisik ndi, Bu? Sampeyan kok nyengkakno bojo duwe serep ta? Gak ilok. Itu bahasa takdir. Makanya kita tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi belajar meninggalkan dunia. Nyapih dunia, menjaga jarak dari dunia, bukan berarti membenci, benci dunia, benci anak, enggak. Disapih, dijaga jaraknya, dibatasi. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta kekayaan dan anak-anak membuat kita lupa kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau sudah sepuh, mohon maaf, udah banyak dikasih peringatan oleh Allah. Biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Ayo nyaut, sing melu nyaut tak dongakno rong dina maneh rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Aja ngantuk ta rek. Kalau sudah sepuh biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Kalau masih muda di bawah 40 tahun, butuh-butuhne donya, seneng-senenge donya, hobi-hobine donya, doyan-doyane donya, grangsang-grangsange donya, gragas-gragase donya, celutak-celutake. Tapi kalau sudah 60 tahun ke atas sepuh, wis gak pati butuh, wis gak pati mikir, wis gak pati amper biasanya. Contoh urusan donya, pakaian, itu masalah donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, seneng-senenge pakaian, hobi-hobine pakaian, brai-braine pakaian. Lho pokoknya urusan donya itu ya. Lek sik sak ngisore 40 tahun sik enom, butuh-butuhne. Tapi 60 tahun ke atas ndak mikir. Contoh meneh, ngapunten, kumpul bojo, hubungan intim suami istri. Itu masalah donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, hot-hote. Greng-grenge.
jos-jose. Tapi lek wis 60 tahun ke atas, sorry, loyo. Ayo sing umure sik sak ngisore 40 tahun, lek ngono iku karo bojone seminggu kuat ping pira, Mas? Tapi non sewu, yang udah tua 60 tahun ke atas, lek ngono iku karo bojone seminggu sik iso ping pira, Mbah? 11 gak iso wisan. Masih yo diolik-olik wis gak iso untek wisan. Ndak boto. Mangan, itu yang masalah donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, doyan-doyane. 60 tahun ke atas, anyi-anyi wisan. Diajak prasmanan, semua menu disediakan, hidangan lengkap komplit, buah-buahan, minuman. Ayo kalau masih usia di bawah 40 tahun, kira-kira lek mangan seleksi ta koleksi? Koleksi, gak cuma ngincipi, ngeresiki. Sego 5 piring monjong, sate 76 sonduk, bandeng ya 4 likur, ndok poyo 114. Soto ya 17 mangkok, buah kabeh dimploki. Tapi kalau udah tua, sepuh 60 tahun ke atas, dijak prasmanan, nek mangan wani koleksi ta wis seleksi. Seleksi wong kakean sirian. Kakean pantangan, gak oleh dokter, gak oleh dokter, gak oleh dokter. Monggo Mbah, sekule Mbah, titik ae. Sop Mbah nggih, sop nggih, duduhe ae. Niki popo ngangket Mbah sate Mbah, sunduke ae. Jeruk Mbah nggih, kulite ae. Apa maneh atik ditutno bojone. Katen njoko apa gak oleh digetaki. Nyedok kekil ya ditampel. Aja iku. Elingo penyakitmu. Gak oleh ambek dokter. Ganti rawon iku ya gak oleh. Terus nek kepengin cepet matek. Kari dlongap, Drong. Anjene wong wedok. Wong lanang lak kalah karo wong wedok. Kula wis oleh ngomong, sak jaduk-jaduke wong lanang, musuh wong wedok, bojone maksudnya kalah. Kula niku enten kanca. Titele niku S2 Timur Tengah, MA. Gaya titele nduk burine jenenge MA. Ini nang omah digetak bojone iso modon kaya arek MI. Temen nih. Ada rektor universitas ternama, tapi gak tak sebut no, kalau ngerasani lah. Gelari profesor doktor, terkenal killer, nyengit, kejem. Kapan teko nang kampus, mahasiswa tahan napas kabeh. Saking wedine. Ini pas lebaran, pembantunya pulang kampung, ndok omahe gak ana pembantu. Koncoe namu, digaekno teh ambek bojone. Nek kok nyuguhno, koce, disupeneni ambek bojone. Mangkane tasih hati-hati, nyeklinge aku tak kabeh. Profesor disentak bojone iso kaya gak tamat SD. Lola. Itu berlaku untuk semuanya. Kiai yang ngono. Kiai ketok alim, pinter, nek ceramah cetar membahana. Nek dalil ku ya tertib, jebret. Iku lek nduk jaba. Nang omah digetak bojone iso ilang kiyaine kari gobloke. Wis belas gak iso dalil, gak iso dalil pisan. Sapa ngomong pengalaman pribadi. Makanya tak elingno mati ngene iki lho. Belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak mau begitu, dunia pasti akan meninggalkan Anda. Sekarang saja banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Saya ulang karena ini kata filosofi ya. Jadi butuh IQ tinggi untuk memahami. Sementara dukung menanggali, saya akui cantik-cantik emang tapi agak on. Jadi sekarang banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Emang dunianya banyak, kekayaannya melimpah ruah, gak terima melimpah rezeki. Melimpah ruah saposone sasawale. Tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia nggak bisa menikmati dunianya. Donyane akeh tapi nggak bisa ngrasakno. Ngapunten, ada. Dia punya rumah mewah, megah, indah kayak istana. Tapi dia nggak kerasan tinggal di rumahnya. Dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bolak-balik opname. Ini kan peringatan. Weh, wong duku menanggal.
omahmu sing apik sering mbok tinggalno saiki dilungkas kate mbok tinggal sak lawase. Lah ngono iku gak ono manfaate balas gak iso nolong kon nyatane. Mobile mewah-mewah jentrek-jentrek tapi kena stroke. Kan gak iso nikmati sing numpak yo mek supire pembantune. Dekne trimo disuruh gawe gledekan kursi roda nduk pinggire. Itu masih di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Halo. Bojone wayu tapi bendino anyang-anyangen. Ya mek nyengar-nyengir tok kok. Insyaallah. Apalagi anakmu yang kamu sayangi, kamu cintai, kamu banggakan, pasti akan kamu tinggalkan. Gimana? Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang meninggalkanmu. Sorry Bapak Ibu. Sekarang tuh banyak orang tua yang masih hidup di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak menghormatinya. Anak-anaknya tidak memuliakannya. Anak-anaknya tidak berbakti kepadanya. Wonten napa mboten? Loh, akeh. Itu berarti kan sudah ditinggalkan sama anak-anak. Gak percaya, ayo ibu-ibu, ngapunten. Sampan misalnya dua anak lanang, sampeyan bangga-banggakan, sampeyan sayangi, sampeyan cintai. Wah, ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Anjane arek yang ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune sisan. Terus sampeyan sekolah no, sampeyan kuliah no. Biayanya gak titik, entek akeh dibelani gak karu-karuan, lulus dadi sarjana, titele renteng-renteng. Prof, DR, IR, jenenge Dawawa, Heru Purwacaraka, Sastramijaya, Rangga Kumala, Dipa Kusuma, Kala Bawana, Nata Bata Lima, Mangkuranda Uda tanpa busana, cetha wela-wela. Mburi sik MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Saking akeh titel. Terus anakmu itu dapat pekerjaan yang strategis, basah lagi, gajinya besar, jabatannya tinggi, sogeh, terus rabi, duwe bojo, omah-omah dhewe. Ayo kira-kira anakmu luwih perhatian nang ibuke ta nang bojone? Mentingno ibuke ta bojone? Umpama ibuke karo bojone gegeran, belani ibuke ta bojone? Umpama banjir bandang, bojone karo ibuke kelelep sing ditulungi dhisik ibuke ta bojone? Itulah nasib emak. Padahal sing belani rekoso gak karo-karuan ibuke. Lane ngomong gorong saiki nang banting ngono iku anakmu. Lah anakmu cek bener iman dincepno. Mulane bayi Islam iku lahir langsung disambut dengan adzan. Itu tanamkan iman. Sak gurunge krungu tali kotang, gorong krungu oplosan, gorong krungu keong racun, gorong krungu hai hai hoya hoya. Tiadani. Halo. Halo. Langsung Allahu Akbar petno kupinge. Allahu Akbar petno kupinge. Ya alon-alon ae Pak ngandani bayi. Ngandani bayi digeyetno. Allahu Akbar. Kelenger bayi. Lo krungu tak? Krungu. Panca indera yang pertama kali berfungsi dari manusia itu adalah pendengaran. Bayi itu belum bisa melihat, belum bisa merasakan, tapi langsung bisa mendengar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian Allah menjadikan untukmu pendengaran. Pertama, makanya gorong ketok, gorong krasa, wis krungu bayimu. Nek gak krungu lha apa dikon ngandani? Hoi. Ngrungokno tagak sih wong-wong. Mendengar dulu kemudian baru melihat terus merasakan. Ngono lho. Iku maknane ditanamkan iman. Kudangane wong tuwa nak on meneh BE dadi pedagang, dadi pedagang beriman. BE dadi petani, dadi petani beriman. Ayo talane ngajak ngaji terus. BE dadi pengusaha, dadi pengusaha. BE dadi polisi, dadi polisi. BE dadi tentara, dadi tentara. BE dadi pejabat, dadi pejabat.
BE dadi artis ya dadi artis, BE meneh dadi maling. Nek beriman ya gak sida maling. Ngono lho Bro maksudnya. Nah, iman iku ndadekno bener, lek ilmu ndadekno pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iso mulya derajate mergo iman ambek ilmu iku. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sapa ae apan kisenan iman kisenan ilmu mesti derajate mulya. Sing mulyakno Allah, sing ngangkat derajate Allah. Walaupun wong sak negara merendahkan, menghina, memfitnah, menghujat, mencaci maki tetep mulya mergo diangkat derajate ambek Gusti. Gak ono sing iso ngrendahno. Sapa ae kapan gak kaisenan iman, gak kaisenan ilmu, mesti rendah, mesti hina. Walaupun wong sak desa nyunggi-nyunggi ngumpul-ngumpulno sak negara nyanjung-nyanjung tetep ceblok. Direndahno Allah. Yang kedua, apa sebab orang tidak siap menghadapi kematian? Karena sadar untuk menempuh perjalanan panjang di kehidupan yang abadi itu belum cukup memiliki bekal. Takonono Pak RW. Pak RW purun mati sakniki. Enggak. Lapo? Gurung duwe sangu. Masih wong duku menanggal kuwabe lek ditakoni, siap mati saiki ta gak? Enggak. Siap mati saiki ta? Mo. Lapo? Gurung duwe sangu. Alasane wong duku menanggal mesti gurung duwe sangu. Padahal uripe gak tau ngeleh sangu. Aja guyang-guyu iki serius iki. Ngakune gurung duwe tapi gak gelem gelek. Waras tak gendeng. Para gendeng-gendeng sekalian. Sangune apa sih? Nah, kalau dalam ayat tadi fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Sedekah dan amal-amal soleh. Makanya ayatnya lengkap lang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Infakkanlah dari apa-apa yang dirizkikan Allah kepadamu sebelum datang kepadamu yang namanya kematian. Kalau kematian sudah datang menjelang, kamu pasti akan meraung-raung, merintih-rintih, menghibah, ngerpo-ngerpo nang Gusti Allah. Ya Allah Tuhanku, aku minta kematian ini Engkau tunda sekejap saja. Kenapa minta ditunda? Belum punya bekal. Kula tak pados sangu riyen Gusti, kula tak gelek sangu dhisik. Sangune apa? Fa'as-saddaqa, kula badhe sedekah. Aku minas sholihin, kula badhe nglakoni amal sing sholih-sholih, kula kate dadi wong sing apik, soalé biyen wablek kula. Wong endong wingkluk iki wonge. Ya muga-muga waras mari ngene. Lek sik urip ngene iki yo gurung ngrasakno, tapi meneh lek wis ketekan pati baru sadar dan tahu betul bahwa bekal terbaik menghadapi kematian itu adalah sedekah dan amal-amal soleh. Buktine jaluk ditunda matine, jaluk diuntur matine gak kate lapo-lapo, kate sedekah karo kate nglakoni amal-amal soleh. Gak kate haji, gak kate umroh, gak kate wiridan terus, gak kate poso bendino, enggak. Fa'as-saddaqa. Berarti yang paling besar manfaatnya sebagai bekal kematian sedekah. Makanya sing medit tutupno meditmu, tuwuk-tuwukno meditmu, wis salah kekepen donyamu, ojo dikecerno balas, nek perlu entutmu wadahno plastik. Tonggoe gak oleh mampu saking medite, enteleke digoreng meneh. Meneh lek wis kate mati krasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, waduh waktu ini gak nyandai. Kula sampean niki kate boyongan teko donya nang swarga. Lah wong boyongan iku kudu duwe nggon rek. Aja sampe meh boyongan kari dilu panggonane gorong ana. Manggon nandi? Sik
wong menanggal iki, duku menanggal iki lho sampean ngono. Sampean rencanane sida nang swarga napa mboten? Hah? Lho sebelah kono gak sida ta? Sida. Wis duwe panggonan nduk kono. Wong kate boyongan iku kudu mikir nggon. Misale kerja nduk luar negeri, wis mari lek kerja boyongan nang Surabaya. Kudu mikir aku kudu duwe tanah gawe bangun omah. Carane apa? Ya transfer. Duitnya ditransfer gawe tuku tanah gawe bangun omah. Nah, kita mau boyongan ke surga, ya harus punya tempat di sana. Caranya transfer. Transfernya gimana? Ya sudah kamu iku lho. Lho wis duwe tanah, duwe omah sik gorong cukup, wong omah iku ya butuh kelengkapan, kudu ana kamar mandiye, kudu ana dapure, dapur ya kudu ana alat masake, urip ya kudu duwe kendaraan, cek luwih sempurna kebahagiaane. Iku amal-amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Maka di mana-mana saya sampaikan bahwa rumah orang mukmin itu ada 3. Halo. Rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Para jamaah sekalian, rumah yang setelah mati sampean tenang aja, gak perlu gopoh, gak perlu dipikir nemen-nemen. Soalnya rumah setelah mati ku wis dipikir wong akeh pisan, wis dipikir tanggamu, wis dipikir masyarakat. Soalnya ku fardu kifayah. Ante omahe gak gede kok, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Kuburan nih. Tenang aja. Nah, rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Sekali lagi, kalau rumah setelah lahir hanya rumah dunia, sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun, itu rumah akan kita tinggalkan selamanya. Sudah nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Entek ceritanya misalnya. Karena itu hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga. Betul? Maka rumahmu di dunia adalah rumah dinas, jamaah sekalian. Boleh jenengan tempati selama masih punya jabatan khalifah fil ardi. Saya urip. Begitu pensiun, jabatan selesai, maka rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bengi, ono dispensasi oleh nginep suwengi. Ojo suwe-suwe. Besok pagi langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, nggak pernah mengalami penundaan, nggak pernah dirazia polisi. Pendoso Airlines. Ono tak polisi razia ngono. Mayite gawe helm tak gak. Sing mekulin duwe SIM tak gak. Pendoso ini kayak seenggaknya saya urip wis mati. Yaitu dipindah ke rumah setelah mati yang 1 kali 2 meter tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tempati selama-lamanya. Sayang, kita banyak yang terkecoh, banyak yang terjebak, banyak yang tertipu, terlalu sibuk memikirkan rumah setelah lahir, terlalu sibuk memikirkan rumah dunia, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, tapi lupa mempersiapkan rumah di surga yang akan ditempati selama-lamanya. Nek omah donya nek gawe entek ratusan juta bahkan miliaran, gak eman. Nek perlu diewangi utang neritik kepingin omahe apik, padahal itu akan ditinggalkan selama-lamanya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Sementara rumah di surga yang akan ditempati selamanya, gak mikir. Coba lek nyicil bapak-bapak untuk rumah di surga, berangkat Jumatan untuk masjid nyemplungi kotak amal, pinten Pak? 1000 iku nggih bangun omah. Oleh Pak Kusiji malah nyublesi bokongmu. Ya Allah, saatnya kita berpikir waras. Terlebih sebentar lagi Ramadan. Harus kita persiapkan dengan jiddiyah, tadhiyah, dan istimrariyah. Bukan paham tidak ngomong model ini. Jiddiyah itu artinya sungguh-sungguh. Jangan main-main. Harus kita hadapi dengan kesungguh-sungguhan. Jangan hanya mengikuti tren. Jangan hanya ikut-ikutan.
tapi harus sungguh-sungguh dalam menjalani proses Ramadan ke depan. Tadhiyah itu artinya pengorbanan. Ya korban jiwa, raga, pikiran, harta benda bahkan. 11 bulan selain Ramadan wis gak karu-karuan. Kudu ditempuhi gawe Ramadan fokus sebulan penuh. Ngoten nggih? Istimrariyah itu artinya kontinuitas. Jangan sampai putus di tengah jalan. Ramadan jangan hanya seperti yang sudah-sudah. Ramadan kita itu yang sudah-sudah kan seperti itu saja. Siang harinya puasa, malamnya tarawih, nek kober yo maca Quran, kan mek ngono tok to. Buka nyaut tidak ngomong. Masa bertahun-tahun kita menjalani Ramadan kok begitu-begitu saja? Ngono ae gak ono kemajuan. Harus ada peningkatan. Maca Quran ya mungkin dalam satu bulan Ramadan bisa khatam 2 kali, yang pribadi ya bisa khatam 2 kali, 3 kali, tapi hanya dapat pahala, nggak dapat hidayah. Ya gak paham tidak ngomong model ini. Hanya membaca tanpa memahami, ngono lho maksudku. Ditingkatno nggih. Jangan sampai putus di tengah jalan. Cuma gara-gara kepingin es, mokel. Karena hakikatnya mokel di dalam bulan Ramadan tidak berpuasa tanpa alasan syar'i itu hakikatnya tidak bisa ditebus dengan apapun. Wes, ngono ae. Ngapunten.